Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Bu Niken Kurnianingsi MPD, yang mudah-mudahan disehatkan johir batinnya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya, amin amin ya robbal alamin. Langsung saja saya akan mempresentasikan tentang P5. Apa itu P5? P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disebut P5 merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam implementasi kurikulum merdeka yang disebut IKM. P5 adalah upaya untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, dan yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis dan kreatif. IKM P5 menjadi istimewa karena penerapannya tidak berintegrasi dalam pembelajaran setiap mata pelajaran, melainkan mempunyai proporsi khusus dalam setiap alokasi jam mata pelajaran yang membuat peserta didik memiliki kesempatan untuk dapat mengembangkan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka dengan belajar dari teman mereka, guru, bahkan sampai pada tokoh masyarakat sekitar dalam menganalisis isu-isu yang terjadi di lingkungan sekitar. Ada 7 tema besar dalam pelaksanaan P5. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, dan yang kedua, kearifan lokal, yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima, suara demokrasi, dan yang keenam, berekayasan dan berteknologi untuk membangun NKRI. Contoh penerapan P5 di sekolah. Sebagai contoh pelaksanaan P5 di sekolah, saya pada fase B memilih tema yaitu kearifan lokal di semester pertama. Kegiatannya adalah berkebun sayur. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kearifan lokal. Selain itu, proyek ini sebagai sarana untuk mengajak siswa juga mengenali potensi lokal dan melestarikan lingkungan. Targetnya adalah proyek ini diharapkan dapat mencapai 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong. Ya, P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan sekitarnya. P5 menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis project. Apa itu project? Project based yang disebut project based learning yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Ini yang terkadang terjadi miskonsepsi dalam penerapan P5. Di satuan pendidikan yang hanya berfokus pada hasil ataupun produk akhir dari setiap kegiatan P5. Padahal proses setiap peserta didik dalam kegiatan P5 ini yang menjadi sangat penting. Itu. Yang kedua, bagan elemen dan elemen profil pelajar Pancasila dimensi agama. Elemennya, yang pertama, akhlak beragama. Subelemen, mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Pemahaman agama atau kepercayaan. Perkembangan pasarnya, mengenal simbol-simbol dan praksi keagamaan yang konkret. Yang kedua, akhlak pribadi. Subelemennya integritas. Perkembangan akhir fasenya mulai membiasakan bersikap jujur.
dan berani menyampaikan kebenaran atau fakta. Merawat suplemen dari akhlak pribadi. Yang kedua, suplemennya merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Perkembangannya membiasakan diri untuk membersihkan, merawat tubuh, serta menjaga kesehatan dan keselamatan, keamanan diri dalam semua aktivitas kesehariannya. Yang ketiga, elemen akhlak kepada manusia. Suplemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Perkembangan fasenya mengenali hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki diri dan temannya dalam berbagai hal. Membiasakan mendengarkan pendapat temannya, baik itu sama ataupun berbeda dengan pendapat, dan mengekspresikannya secara wajar. Suplemen berempati kepada orang lain, mengenali emosi, minat, kebutuhan orang-orang terdekat, dan membiasakannya merespon secara positif. Yang keempat, elemen akhlak kepada alam. Suplemennya memahami berhubungan ekosistem bumi, mengenali berbagai ciptaan Allah, menjaga lingkungan alam sekitar. Perkembangan pasinya membiasakan bersyukur atas karunia lingkungan alam sekitar dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitarnya. Yang kelima, akhlak bernegara. Suplemennya melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, yaitu mengenali hak tanggung jawabnya di rumah dan sekolah, serta kaitannya dengan keimanan kepada Tuhan